Ini bener banget sih, seorang konten kreator ngomong kalau sistem perpajakan di Indonesia dianggap sangat sulit, bahkan tidak cerdas, dan membuat masyarakat bisa kehilangan banyak uang. Padahal ini bukan soal kesadaran pajak, tapi soal sistem yang dibuat. Yap, baru-baru ini seorang konten kreator bernama Agung Novian mengkritik sistem perpajakan yang ada di Indonesia yang dikatakan tidak cerdas dan membuat masyarakat kesulitan. Ia pada saat itu mengungkapkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menyuruh masyarakat untuk lapor. Kenapa harus masyarakat? Yang melapor harusnya pegawai pajak yang melapor duit kita kemana. Udah gitu, pada saat masyarakat mau bayar pajak, di saat kita mau store duit, mau ngasih duit, itu dipersulit. Kayak misalnya pada saat Agung Noviandi membeli motor second, pada saat mau bayar pajak tahunannya, pria ini disuruh untuk melacak pemilik sebelumnya, rumahnya di mana, bahkan harus minta KTP aslinya. Dan pada saat meminjam KTP asli tersebut, harus memberikan amplop juga kepada pemilik sebelumnya. Padahal pria ini taat pajak dan ingin membayar pajak. Masa harus effortnya seperti itu? Sampai harus segitunya? Benar-benar tidak masuk akal. Bahkan untuk bayar pajak pun, ia harus cuti dari kerja. Ini dia guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, di video kali ini yaitu tajuknya tentang pendidikan ya di Indonesia maupun pendidikan di Malaysia. Seperti apakah videonya lanjutnya, dan kita sudah tonton tadi barusan ya, dan kita next langsung seperti apa lanjutan videonya. Jom. Lapor Wapres. Apa itu? Gerindra mana sekarang? Admin Gerindra. Kau mengeluh dengan jalan bolong-bolong, lihat kau ini matamu. Jalannya. Sekolah Pedalaman Orang Asli Malaysia, First Indonesia. Realita yang bikin miris. Guys, kalau kita ngomongin soal pendidikan di daerah pedalaman, ini tuh bukan sekadar cerita biasa yang bisa dianggap angin lalu. Ini realita yang benar-benar terjadi dan berasa banget perbedaannya antara Malaysia dan Indonesia. Dan ini bukan buat ngebanding-bandingin doang ya, tapi lebih ke bahan evaluasi aja buat pemerintah kita. Kalau dibiarkan terus, kasihan anak-anak di pedalaman yang punya semangat belajar tinggi tapi fasilitasnya nggak mendukung. Oke, ini lagi-lagi ini bukan membedakan dalam hal negatif guys ya, tetapi bagaimana caranya dengan adanya video-video seperti ini, tentu kita ataupun pemerintah Indonesia bisa mengevaluasi ya guys ya, bagaimana nih negara-negara luar pendidikannya, sistem pendidikannya, dan bagaimana Indonesia juga bisa istilahnya menjadi negara yang sistem pendidikannya terbaik guys ya. Tentu harus belajar ataupun bisa mengevaluasi dan melihat negara-negara luar bagaimana sistem pendidikannya guys. Ini menarik guys videonya. Oke, kita lanjut ya. Next. Di Malaysia, bahkan sekolah di pelosok tetap dapat perhatian serius dari pemerintah. Dari akses jalan ke sekolah, bangunan sekolahnya, sampai fasilitas belajar mengajarnya, semua dibikin proper. Artinya, negara mereka peduli sama pendidikan warganya. Bukan cuma buat yang di kota besar aja, tapi juga sampai ke kampung-kampung kecil. Infrastruktur jalan ke sekolahnya juga diperhatiin. Jadi, anak-anak nggak perlu susah payah jalan di jalanan becek atau berlumpur buat bisa sekolah. Nah, sekarang kita lihat kondisi di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh ngomongin sekolah di luar Jawa, bahkan di Pulau Jawa sendiri masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Di Jember misalnya, masih ada sekolah yang bangunannya udah rusak parah, akses jalannya pun masih tanah merah. Bayangin di era sekarang di mana kita udah ngomongin soal kecerdasan buatan, digitalisasi dan revolusi industri 4.0, tapi masih ada sekolah di Indonesia yang bahkan buat akses jalannya aja masih kayak zaman dulu. Gue pernah main ke Melaka dan Negeri Sembilan, sering banget malah ke Melaka, karena banyak teman orang sana. Dan jujur aja, gue lumayan kaget pas lihat kondisi sekolah di sana. Seperti apa? Sekolah di kampung-kampung mereka tetap bagus, nggak kalah sama sekolah di kota. Bahkan bisa dibilang fasilitas di kampung mereka itu lebih proper dibanding sekolah-sekolah di daerah pelosok Indonesia. Ini nunjukin kalau pemerintah mereka serius soal pendidikan, bukan sekadar omong kosong doang. Oke guys, sebelum kita lanjut ya, memang kalau apa yang saya tangkap dari video ini bahwa Malaysia itu memang benar-benar memperhatikan sistem pendidikannya gitu guys ya.
Walaupun istilahnya di daerah kampung, pelosok begitu guys, tetapi fasilitas yang diberikan oleh kerajaan ini kepada para sekolah ya, baik itu para guru-gurunya ataupun fasilitas sekolahnya itu memang benar-benar benar-benar memaksimalkan guys ya fasilitas yang ada di kampung-kampung. Karena apa? Karena pemerintah Malaysia ataupun kerajaan Malaysia ini benar-benar untuk mencetak istilahnya para anak-anak maupun orang dewasa sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang terbaik gitu guys ya. Karena pendidikan inilah yang sangat penting, apalagi ini dasar ya kan. Pendidikan dasar begitu guys ya, dengan adanya fasilitas yang lengkap dan memadai begitu guys, sehingga membuatkan memudahkan istilahnya sistem belajar yang ada di kampung-kampung sehingga bisa maksimal dalam belajar. Ya kan? Itu yang saya tuh takjub lah istilahnya. Dan keren sih istilahnya pendidikan di Malaysia ini, memikirkan sampai sedetail itu begitu guys ya. Wah, keren sih guys Malaysia. Dan kita tengok bagaimana sistem pendidikan nih ya, ataupun fasilitas yang negara Indonesia berikan kepada rakyatnya di kampung-kampung, sekolah-sekolah kampung gitu guys ya. Oke, kita lanjut ya. Kita bicara soal kualitas pendidikan, ini bukan cuma tentang infrastruktur doang, tapi lebih luas lagi. Infrastruktur itu kan cuma faktor pendukung. Iya. Tapi kalau itu aja udah buruk, gimana anak-anak mau dapat pendidikan yang layak? Coba deh bayangin, anak-anak di Indonesia yang tinggal di pedalaman harus berjuang buat bisa sekolah, jalan kaki berkilo-kilometer, lewat jalanan yang becek dan licin, sampai harus belajar di bangunan sekolah yang udah nyaris roboh. Sementara di Malaysia, anak-anak di kampung tetap bisa dapat pendidikan yang layak dengan fasilitas yang memadai. Sistem pajak di Indonesia, ribetnya kelewatan. Nah, kalau ngomongin pajak, ini juga salah satu hal yang bener-bener bikin pusing kepala. Beneran deh, Sorry, guys. Indonesia tuh kayak sengaja bikin sistem pajaknya ribet biar orang-orang malas bayar pajak. Bayangin aja, kita yang udah niat bayar pajak malah dipersulit, suruh lapor sendiri, suruh cari pemilik kendaraan lama buat bayar pajak motor, bahkan harus kasih amplop segala. Lah, niatnya bayar pajak buat negara, kenapa malah jadi urusan ribet gini? Harusnya kan pegawai pajak yang ngurusin semua itu, bukan malah bikin rakyat jadi susah sendiri. Bisa susah sendiri jadi. Di Malaysia, sistem pajaknya lebih simple dan lebih manusiawi. Mereka udah punya data lengkap, jadi tinggal bayar aja tanpa perlu ribet ngurus ini itu. Sementara di Indonesia, mau bayar pajak kendaraan aja ribetnya kayak mau ngurus visa ke luar negeri. Memang kayak yang diceritain di video tadi. Dibenahi guys ada ya, orang yang sistemnya mau bayar pajak motor tapi malah disuruh lacak pemilik sebelumnya, minta KTP ribet asli, jadinya ya. bahkan harus kasih amplop ke pemilik lama Sorry, buat guys, bisa ya. dapetin Si dokumen Oyen juga yang ikut diperlukan. Kok jadi kayak urusan Si mafia Oyen sih? juga ikut. Harusnya kan negara yang ngurus ini semua, bukan malah bikin rakyat capek sendiri. Bahkan ada yang sampai harus cuti kerja cuma buat bayar pajak. Ini serius sih. Harusnya pemerintah tuh mikirin gimana cara bikin sistem pajak yang lebih gampang, biar orang-orang juga lebih mau bayar pajak tanpa harus ngerasa kayak ditipu sama sistemnya betul sendiri. sih. Jalan bolong dan infrastruktur, sampai kapan harus menderita? Nah, ini nih yang bikin miris. Kita udah masuk tahun 2025, katanya Indonesia udah merdeka puluhan tahun, tapi realitanya masih ada jalanan yang bolong-bolong kayak nggak pernah diurus. Bahkan buat jalan menuju perkampungan aja masih kayak kubangan lumpur. Serius deh, pejabat-pejabat tuh harus turun langsung ke jalanan yang rusak ini, biar mereka ngerasain sendiri gimana susahnya hidup di daerah yang infrastrukturnya nggak diperhatiin. Coba deh, mereka disuruh naik motor atau mobil kecil lewat jalan-jalan ini, baru deh mereka sadar gimana menderitanya rakyat kecil. Gue sering dengar orang ngomong Indonesia udah maju. Maju dari mana? Kalau infrastrukturnya aja masih amburadul, sistem perpajakannya ribet, fast, dan pendidikan di pedalaman masih tertinggal jauh dibanding negara lain. Coba deh yang suka ngomong Indonesia udah maju, jawab dulu. Maju dari segi apa? Komen Kalau guys kita ya. lihat dari realita di lapangan, masih banyak banget PR yang harus diberesin.
infrastruktur, pendidikan, pajak, semuanya masih jauh dari kata ideal. Ah. Jadi, daripada sibuk bikin janji-janji politik yang manis doang, mending mulai kerja beneran buat rakyat. Setuju. Pemerintah harusnya belajar dari negara lain. Toh bukan gengsi buat ngakuin kalau kita masih tertinggal. Malaysia misalnya, mereka bisa bikin sistem yang lebih efektif dan efisien buat masyarakatnya. Infrastruktur jalan ke pelosok dibangun, sekolah-sekolah di kampung tetap Wah, berkualitas, gila, keren sistem sih. pajaknya lebih gampang. Kenapa kita nggak bisa? Gue nggak bilang Indonesia Ya. itu jelek, tapi kalau kita terus-terusan puas sama keadaan sekarang, tanpa ada perubahan, ya bakal begini terus. Kita harus lebih kritis buat nuntut hak kita. Jangan cuma pasrah aja, karena kalau rakyat diam aja, ya pemerintah bakal terus Ya. santai tanpa ada perubahan nyata. Sistem pemerintahan Indonesia ya mungkin seperti itu guys ya. Tunggu viral dulu, tunggu ramai dulu ya, tunggu rakyatnya turun di jalan dulu nih ya, baru mungkin ditindak ya. Itu ya mungkin sistem atau ya budaya atau gimana pun, saya pun tidak paham guys ya. Dan salutnya di Malaysia itu keren sih menurut saya guys. Dan ini video dari YouTuber Indonesia juga guys ya. Artinya ini murni ya orang Indonesia itu sendiri yang ingin Indonesia ini lebih baik lagi guys ya. Dan bukan hanya mengatakan Indonesia maju, tetapi kenyataannya begitu guys ya, belum terlaksana ya. Semoga video ini juga ditonton nih oleh orang-orang berpengaruh di Indonesia begitu guys ya. Mungkin bisa menjadikan introspeksi lah istilahnya, Indonesia ini seperti apa sih ya, supaya Indonesia ini bisa menjadi negara maju ke depannya gitu guys ya. Dan harus jangan gengsi untuk belajar dari negara-negara lain ya, salah satunya negara-negara jiran kita yang memang jauh mungkin mendahului dari Indonesia ya. Itulah guys ya, semoga Indonesia lebih baik lagi ke depan guys ya. Next kita lanjut videonya. Jadi buat pemerintah, tolong deh mulai fokus ke hal-hal yang benar-benar Ya. penting. Jangan cuma sibuk dengan pencitraan dan politik doang. Saya Karena kalau nggak ada bingung guys ya. perubahan, ya kita bakal terus-terusan jadi negara yang kalah sama tetangga Oke. sendiri. Semoga kedepannya ada perubahan nyata, dan semoga juga kita sebagai rakyat makin sadar buat nuntut hak kita. Amin. Jangan sampai kita terus dibodohi sama janji-janji kosong. Ini realita yang harus kita hadapi, dan kalau nggak ada perubahan, ya bakal Ya, begini betul. terus. Hah. Kenapa kita harus peduli? Guys, masalah ini bukan cuma soal sekolah pedalaman, jalanan bolong, atau pajak yang ribet. Ini soal gimana negara kita dikelola. Kalau kita diam aja dan terima keadaan, ya nggak bakal ada Iya. perubahan. Indonesia itu negara yang besar, punya sumber daya melimpah. Tapi kenapa masih banyak rakyat yang hidup susah? Kenapa pembangunan nggak merata? Kenapa masih ada anak-anak yang harus jalan berkilo-kilometer? Oke, ya ini pertanyaan besar guys. Kenapa istilahnya sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, sangat banyak ya. Tetapi apa sih yang membuat Indonesia ini mungkin belum bisa maju begitu guys ya? Mungkin salah satunya adalah sumber daya manusianya. Ya, karena pendidikan di Indonesia ini mungkin ya guys ya, tidak terlalu dioptimalkan begitu guys ya, tidak terlalu dimaksimalkan untuk benar-benar pendidikan ini loh yang harus benar-benar ditingkatkan begitu guys, difasilitasi dengan baik begitu guys ya. Tetapi di Malaysia bagaimana? Malaysia ini bisa menjadi negara berpendapatan tinggi ya, bisa dikatakan negara maju istilahnya. Karena apa? Karena sumber daya manusianya yang terbaik gitu sih ya. Sumber daya manusianya yang benar-benar berkualitas begitu guys ya. Sehingga bisa mengangkat negara Malaysia ini menjadi negara yang terbaik. Ya, bisa menjadi negara yang maju karena sumber daya manusianya. Begitu guys ya. Artinya tidak ada sebanyak apapun sumber daya alam kita ya, sumber daya alam kita ya sebanyak apapun, kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, ya itu ya susah untuk menjadi negara maju gitu guys ya. Dan harapan ke depan apa yang diceritakan dari video ini, bahwa kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat memang harus menuntut kepada bukan artinya menyalahkan fatal ataupun menjelek-jelekkan, sekali lagi bukan untuk guys ya menghina begitu, tidak, tetapi bertujuan untuk
bagaimana nih Indonesia bisa dengan adanya rakyat Indonesia yang berpikiran positif, yang mau Indonesia maju, yang mau Indonesia itu bisa berkualitas sumber daya manusianya, ya sehingga membuatkan pemerintah Indonesia ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Itu yang terpenting guys menurut saya ya. Oke, kita lanjut ya. Jalanan tanah cuma buat Oke. sekolah. Coba deh lihat Malaysia. Mereka juga punya tantangan sendiri, Oke. tapi mereka bisa lebih maju dalam banyak Oke. hal. Sekolah mereka lebih bagus, jalanan lebih rapi, sistem pemerintahan lebih Oke. efektif. Kenapa kita nggak bisa Ya, kayak gitu? betul. Apa karena kita terlalu sibuk dengan urusan politik yang nggak jelas? Atau kita terlalu pasrah dengan keadaan? Gua ngerti kalau perubahan itu Ya, butuh waktu. betul. Tapi kalau setiap tahun kita cuma dengar janji-janji kosong tanpa ada tindakan nyata, ya kapan Indonesia bisa beneran betul. maju? Selalu ada alasan buat nggak melakukan perubahan. Katanya anggaran terbatas, katanya ada prioritas lain, katanya butuh waktu. Tapi sampai kapan? Masa tiap generasi cuma diwarisin masalah yang sama? Jangan sampai nanti anak cucu kita masih ngomongin hal yang sama. Kenapa sekolah di kampung masih bobrok? Kenapa jalanan masih rusak? Kenapa bayar pajak masih ribet? Kalau kita diam aja, ya kita ikut andil dalam membiarkan masalah ini terus terjadi. Peran pemerintah harusnya gimana? Sebenarnya kalau pemerintah kita serius, banyak hal yang bisa diperbaiki dengan cepat. Masalah infrastruktur misalnya, kita punya banyak kontraktor lokal yang bisa diberdayakan buat bangun jalan dan sekolah dengan kualitas bagus. Dana desa yang sering disalahgunakan harusnya bisa beneran dipakai buat pembangunan yang nyata, bukan buat kepentingan segelintir orang. Terus soal sistem perpajakan, ini juga gampang banget kalau beneran mau dibenahi. Banyak negara udah pakai sistem digital yang bikin pembayaran pajak jadi gampang dan transparan. Kenapa kita masih harus pakai cara manual yang bikin orang ribet dan malah ngasih celah buat pungli? Yang paling lagi penting sih pungli, soal cuy. pendidikan. Anak-anak di pedalaman itu punya hak yang sama buat dapat pendidikan yang berkualitas. Jangan sampai mereka jadi generasi yang tertinggal cuma karena pemerintah nggak mau turun tangan. Kalau Malaysia bisa bikin pendidikan di kampung tetap bagus, kenapa kita nggak bisa? Apa yang bisa kita lakukan? Gue tahu, banyak dari kita yang ngerasa nggak punya power buat ngerubah keadaan. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. 1. Jangan cuma mengeluh, mulai suarakan. Kita punya media sosial. Kita bisa nge-share realita yang ada biar makin banyak orang sadar. Jangan cuma terima keadaan. Kalau ada yang salah, kita harus berani ngomong. 2. Pilih pemimpin yang benar. Jangan pilih pemimpin cuma karena janji manis atau karena mereka punya popularitas. Lihat rekam jejaknya, lihat apa yang mereka beneran lakuin buat rakyat. 3. Dukung pembangunan lokal. Kalau ada proyek pembangunan di daerah kita, dukung dan awasi. Jangan biarin korupsi terjadi di depan mata kita. 4. Edukasi diri sendiri dan orang lain. Banyak orang yang masih nggak sadar kalau mereka berhak dapat fasilitas yang lebih baik. Semakin banyak orang yang sadar, semakin besar tekanan buat pemerintah buat beneran kerja. Kesimpulan, maju itu bukan sekadar slogan. Indonesia itu negara besar, tapi kalau cara kita ngurus negara masih gini-gini aja, kita bakal terus tertinggal. Maju itu bukan sekadar slogan, tapi harus dibuktikan dengan aksi nyata. Kita harus mulai kritis, mulai peduli, dan mulai bergerak. Jangan sampai kita cuma jadi penonton yang ngeluh doang tanpa ada tindakan. Kalau kita beneran mau perubahan, kita harus mulai dari sekarang. Dan buat pemerintah, ini saatnya berhenti kasih alasan. Rakyat butuh bukti, bukan janji. Kalau Malaysia bisa, kenapa kita nggak bisa? Oke, rakyat butuh bukti, bukan janji. Ya, itu sekali lagi slogan yang keren juga guys ya. Ya, itulah guys ya mungkin problem yang ada di Indonesia, yang mana ya bingung juga untuk kita bicarakan guys. Tetapi itulah faktanya yang ada, dan tentu kita sebagai rakyat ya Indonesia tentu harus sama-sama bersuara, harus sama-sama bisa berpikiran istilahnya positif bagaimana Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depannya, begitu guys ya. Dan jangan ego untuk mencontoh negara lain yang lebih bagus ataupun yang lebih maju dari kita, begitu guys ya. Itu harus kita akui, begitu guys ya. Dan bagaimana Malaysia ini bisa
seperti saat ini gitu guys ya. Tentu itu menjadi pelajaran begitu ya, pelajaran besar buat Indonesia. Negara serumpun, negara tetangga dekat sekali gitu guys ya. Tetapi kok perkembangan itu sangat cepat sekali dan ya bisa lebih maju istilahnya dari Indonesia begitu guys ya. Dan lagi-lagi memilih pemimpin ya, jangan kita hanya memilih di saat pemilu begitu guys ya, ada uangnya lalu kita pilih seperti itu. Wah, itu yang berbahaya ya kan. Artinya mudah saja orang untuk mendapatkan suara kalau menggunakan uang begitu guys ya. Tetapi kita benar-benar harus memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan benar-benar bisa menepati janjinya, bukan hanya awal-awal saja berjanji berbla bla 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 tapi hasilnya ya tidak, ujung-ujungnya apa, korupsi dan segala macamnya. Ini yang tidak kita inginkan ya. Semoga Indonesia lebih baik lagi ke depan. Dan keren sih Malaysia, bagaimana sistem pendidikannya dan fasilitas, benar-benar memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak di Malaysia, terbaik menurut saya guys. Bagaimana pandangan korang semua? Boleh komen saja di kolom komentar. Itu dulu video hari ini. Tetap di Rahman Pun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.